Dewi menatap rumah itu dari ujung jalan, matanya menyipit mengamati bangunan tua yang telah lama tidak dihuni. Rumah yang dikenal oleh warga sekitar sebagai tempat yang angker. Dengan dinding yang telah memudar warnanya, jendela-jendela yang tertutup rapat, dan pintu yang nyaris lepas dari ingselnya, rumah ini memang terlihat menyeramkan. Namun, entah mengapa, hatinya merasa tertarik. Seperti ada sesuatu yang menariknya untuk masuk ke sana. Di dekatnya, Agus dan Rino sedang berdiri, saling berbisik dengan wajah cemas. Mereka semua tahu cerita tentang rumah ini, tentang berbagai hal aneh yang konon terjadi di sana. Warga desa seringkali mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan dari dalam rumah ini. Ada yang bilang ada hantu, ada pula yang mengatakan bahwa rumah itu terkutuk. Namun, mereka bertiga tidak peduli dengan semua itu. Malam ini kita masuk ke sana, kan? Tanya Agus, suara penuh semangat meski ada sedikit rasa takut di matanya. Rino mengangguk. Kita sudah sampai sejauh ini. Jika tidak malam ini, kapan lagi? Dewi menghela napas. Dia tahu mereka bertiga tidak akan mundur begitu saja. Mereka sudah terjebak dalam hidup yang monoton dan penuh kesulitan. Keinginan untuk berubah, untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, sudah menggerogoti hati mereka selama ini. Semua itu bermula dari kabar yang beredar tentang kain kafan hitam yang konon bisa mengabulkan permintaan siapa saja. Kabar tentang kain kafan hitam itu pertama kali didengar Dewi di warung kopi, dari seorang lelaki tua yang sering berbicara dengan suara parau. Lelaki itu mengatakan bahwa di rumah kosong ini, terpendam sebuah kain kafan yang bisa mengabulkan permintaan dengan harga yang sangat mahal. Namun, lelaki itu juga memperingatkan, ada kutukan yang menanti bagi siapapun yang berani menggunakan kekuatan kain tersebut. Kita sudah tidak punya pilihan lain, Dewi, kata Agus, merasakan kegelisahan yang sama. Kita tidak akan pernah tahu jika tidak mencoba. Dewi memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir rasa takut yang menggelayuti pikirannya. 3 tahun terakhir, dia dan teman-temannya merasa terperangkap dalam hidup yang tidak membahagiakan. Rino, yang pekerjaannya tak pernah memberikan hasil yang memadai. Agus, yang selalu gagal dalam setiap usahanya. Dan dirinya sendiri, yang hidupnya seakan berputar di tempat. Mimpi-mimpi mereka yang tak kunjung tercapai membuat mereka semakin terpuruk. Kalau memang ada kain itu, kata Dewi dengan suara pelan, kita bisa coba. Tapi, jika itu salah, kita akan menanggung akibatnya. Mereka bertiga akhirnya menyusuri jalan setapak menuju rumah itu. Langkah kaki mereka terasa berat, namun ada rasa penasaran yang semakin menggerogoti hati. Sesampainya di halaman rumah, mereka berhenti sejenak. Angin malam berhembus kencang, membawa bau tanah dan daun kering yang gugur dari pohon-pohon tua di sekitar rumah. Rino mendekati pintu depan yang sudah reot. Kita harus masuk lewat sini, katanya, sambil membuka pintu dengan susah payah. Pintu itu berderit keras, seolah mengingatkan mereka bahwa mereka tengah memasuki tempat yang telah lama terlupakan. Begitu masuk, udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab. Semua barang di dalamnya berdebu tebal, seolah tidak ada yang pernah mengurusnya. Lantai kayu berderit setiap kali mereka melangkah, mengingatkan mereka bahwa rumah ini seakan hidup dengan caranya sendiri. Dewi menyalakan senter ponselnya, memandangi sekeliling. Mata mereka berpindah-pindah, mencari sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Kita harus hati-hati, katanya pelan. Rino merogoh tas ranselnya dan mengeluarkan secari kertas lusuh yang ditemukan di warung kopi tempat mereka pertama kali mendengar kabar tentang kain kafan itu. Di atas kertas itu, tertulis sebuah petunjuk tentang lokasi dan cara menemukan kain tersebut. Dikatakan di sini, Rino memulai, kain kafan itu ada di dalam sebuah peti yang terkubur di bawah lantai. Di bawah rumah ini, tepatnya. Agus mengangguk. Kita cari peti itu. Mereka bertiga mulai meraba setiap sudut ruangan. Mereka membuka lemari-lemari yang sudah lama kosong, menggeser-geser barang yang terlupakan, dan mengetuk-ngetuk lantai, mencari suara yang berbeda. Beberapa kali mereka berhenti, saling berpandangan, seolah mencari tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan. Akhirnya,
Setelah beberapa lama mencari, Rino menemukan sebuah peti tua di pojok ruangan. Peti itu terlihat berbeda dari yang lain, kayunya lebih usang dan tertutup debu tebal. "Ini dia," katanya dengan nada yang sedikit terengah. Dewi dan Agus segera mendekat. Mereka bertiga bersama-sama mengangkat peti itu. Meskipun berat, mereka berhasil membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah kain kafan hitam yang terlipat rapi, seperti menunggu mereka. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Dewi, suaranya bergetar. Rino memeriksa lagi kertas yang dia bawa. "Kita harus menulis permintaan kita di atas kain ini, lalu menguburnya di bawah pohon beringin besar di halaman belakang rumah ini," katanya, matanya berbinar. "Besok, semua keinginan kita akan menjadi kenyataan." Agus menarik napas panjang. "Ini gila, tapi jika benar-benar bisa membuat kita kaya, kita akan mendapatkan semuanya yang kita inginkan." Dewi masih ragu, namun rasa putus asa yang sudah bertahun-tahun menghimpit dirinya membuatnya akhirnya setuju. Mereka bertiga menyiapkan diri. Dengan tangan yang gemetar, mereka mulai menulis permintaan mereka di atas kain kafan hitam tersebut. Namun, meskipun mereka sudah menuliskan semua harapan mereka, hati mereka tidak tenang. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tapi, mereka tidak bisa mundur. Mereka sudah terperangkap dalam kesepakatan yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Malam itu, setelah kain kafan tertanam di bawah pohon beringin, mereka kembali ke rumah. Namun ada satu hal yang tak bisa mereka hindari, malam itu, mereka sudah membuat sebuah perjanjian dengan takdir yang tak bisa mereka ubah. Keesokan harinya, udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Matahari mulai terbit di balik pegunungan, menyinari tanah yang dingin. Namun, di dalam rumah yang sepi itu, suasana terasa aneh. Ketiga sahabat, Rino, Dewi, dan Agus, masih terbaring di kasur masing-masing, namun tidak ada yang bisa benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali mereka mencoba untuk memejamkan mata, pikiran mereka kembali teringat pada apa yang telah mereka lakukan semalam. Dewi terbangun lebih dulu. Ia mengerjap, bingung sejenak, lalu melihat jam di ponselnya. Jam 7, gumamnya pelan, merasa ada yang aneh dengan waktu yang terasa begitu cepat berlalu. Biasanya, ia bangun lebih lama, merenung tentang beban hidup yang terus mencekiknya. Tapi sekarang, hatinya berdebar-debar. Ada harapan, namun juga ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap dua teman yang masih terlelap. Apa yang sebenarnya terjadi, pikirnya. Ia merasa aneh, seperti ada sesuatu yang menyelusup ke dalam dirinya sejak semalam. Di sisi lain ruangan, Rino terbangun dengan mata yang terbelalak. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dari biasanya, tetapi ada sensasi yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih kuat, lebih percaya diri. "Apa ini?" gumamnya, meraba-raba wajahnya yang terasa sedikit berbeda. Rino segera berdiri dan menuju kamar mandi. Cermin di dinding memantulkan bayangannya yang terlihat agak lebih segar. "Aku lebih muda?" Ia merasa seperti ada perubahan, meskipun tidak terlalu jelas. Tidak ada keriput, kulitnya tampak lebih bersih dan bercahaya. Namun, di balik perasaan aneh itu, ada kepuasan yang membuncah di dalam dirinya. Apa yang dia inginkan, mulai terlihat nyata. Agus terbangun beberapa saat setelah itu. Begitu membuka mata, ia langsung meraih ponselnya. Ada beberapa notifikasi yang masuk, tetapi satu pesan menarik perhatiannya. "Pak Agus, kami tertarik dengan proposal yang Anda kirimkan. Kami ingin bertemu." Agus terdiam, matanya berkedip-kedip membaca pesan itu berulang kali. Apa ini? Tidak mungkin, pikirnya, merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah berharap begitu cepat ada respon dari perusahaan besar yang selama ini diimpikannya. Dulu, proposal-proposal yang dia kirimkan selalu berakhir dengan penolakan, atau tidak ada kabar sama sekali. Tapi kini, ada tawaran yang datang begitu tiba-tiba. Keduanya,
Dewi dan Rino, melihat Agus yang sudah terbangun dan melangkah mendekat dengan wajah yang penuh kebingungan. "Ada apa, Gus?" tanya Dewi, sedikit khawatir. Agus tidak menjawab langsung, melainkan menunjukkan ponselnya kepada Dewi dan Rino. "Ini, lihat." Mereka berdua membaca pesan itu dengan seksama. "Ini gila," ujar Dewi dengan suara pelan, seolah tidak percaya. "Tapi ini, benar-benar terjadi." Rino menatapnya dengan tatapan kosong. "Tapi apa yang terjadi semalam, Gus? Bukankah itu semua terlalu cepat?" Agus menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, semuanya mulai berjalan sesuai yang kuinginkan." Ketiganya terdiam. Ada kepuasan yang tercermin di wajah mereka masing-masing, tetapi di balik itu, muncul rasa cemas yang mulai merayap. Semua yang mereka inginkan seakan datang begitu mudah, tanpa harus berjuang seperti biasanya. Apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi? Dewi menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Ini hanya kebetulan, kan?" ujarnya, berusaha meyakinkan diri. "Mungkin ini memang waktunya kita. Waktunya kita berubah." Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang lebih gelap. Rasa takut yang tidak bisa ia sembunyikan, meskipun ia mencoba mengelaknya. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa. Hari itu berlalu dengan cepat, lebih cepat dari biasanya. Setiap kali mereka keluar rumah, setiap langkah yang mereka ambil terasa berbeda. Rino merasa lebih percaya diri, bahkan berjalan dengan langkah yang lebih tegap dan cepat. Agus, yang biasanya ragu dalam setiap keputusan, kini merasa lebih yakin dan penuh semangat. Dewi, yang biasanya berdiam diri di rumah, merasa lebih berenergi, seolah-olah ada kekuatan yang menggerakkannya. Namun, meskipun semua itu terasa seperti berkah, ada satu hal yang mengganggu mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang masih mengintai. Mereka mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Keinginan mereka yang terwujud begitu cepat, seolah membawa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kekayaan dan ketenaran. Pada malam hari, saat mereka berkumpul kembali di rumah Dewi, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada ceria. Mereka bertiga duduk diam, merenung tentang semua yang telah terjadi. Dewi akhirnya membuka suara. "Apa yang kita lakukan kemarin itu benar?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Kita sudah mengikatkan diri pada sesuatu yang kita tidak paham." Rino menatapnya, lalu menggelengkan kepala. "Terlambat, Dewi. Kita sudah membuat keputusan." "Benar," Agus menambahkan dengan nada serius. "Apapun yang terjadi, kita sudah terikat dengan itu. Kain kafan hitam itu, semuanya sudah mulai terwujud." Mereka bertiga terdiam lagi, dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka tahu, hidup mereka sudah berubah, tetapi apakah itu akan membawa kebahagiaan atau malapetaka? Tidak ada jawaban yang mereka miliki, hanya kegelisahan yang semakin mendalam. Mereka hanya bisa menunggu dan berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi, jauh di dalam hati mereka, ada sebuah pertanyaan yang tak bisa mereka hindari. Apa harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan? Hari-hari berlalu begitu cepat setelah kejadian itu. Keinginan-keinginan yang mereka tulis di atas kain kafan hitam mulai menjadi kenyataan satu persatu. Rino yang dulu hanya seorang pekerja biasa kini mendapat promosi besar di perusahaan tempatnya bekerja. Pendapatan bulanannya melambung tinggi, dan semua kemewahan yang pernah ia impikan kini menjadi miliknya. Rumah megah, mobil mewah, dan pakaian dari desainer terkenal, semuanya datang begitu saja, seolah dunia menunduk di hadapannya. Agus juga tidak kalah beruntung. Semua usaha yang selama ini dia jalankan, yang selalu gagal dan terhenti, kini berjalan mulus. Usahanya berkembang pesat, dan ia mendapat tawaran-tawaran dari perusahaan besar. Semua orang mengenalnya, dan dia merasa seperti raja di kota ini. Namun, Dewi merasa ada yang berbeda.
Sejak keinginan-keinginannya mulai terwujud, ada perasaan yang tidak bisa ia singkirkan. Sesuatu yang aneh. Rasa gelisah yang menggerogoti, seolah ada yang mengawasinya setiap waktu. Dan yang paling mengganggu, ia mulai mendengar suara-suara di malam hari. Suatu malam, setelah dia selesai dengan rutinitas harian, Dewi duduk di ruang tamu, memandangi layar televisi yang menyala, tapi pikirannya entah kemana. Rasanya seperti ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia inginkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan. Pertama, suara itu terdengar seperti angin, tetapi semakin lama semakin jelas. Dewi menoleh ke kiri dan kanan, berharap itu hanya bayangannya saja. Namun, suara itu semakin keras. Ia bisa mendengar kata-kata yang jelas, meskipun tidak bisa ia pahami. Dalam ketakutannya, Dewi berdiri dan berjalan menuju pintu. Sesuatu menariknya keluar rumah. Ia melangkah ke halaman, menatap ke langit malam yang gelap. Di kejauhan, terlihat bayangan sebuah pohon besar yang berdiri tegak. Itu adalah pohon beringin yang mereka kuburkan kain kafan hitam semalam. Kenapa aku merasa seperti ini? Dewi bergumam, hatinya mulai dipenuhi kecemasan. Ada sesuatu yang sangat salah. Di sisi lain kota, Rino yang kini menikmati hidupnya yang baru juga mulai merasakan perubahan yang tidak bisa ia jelaskan. Pada suatu malam, saat ia sedang berdiri di depan cermin, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya. Luka-luka kecil muncul di lengan kanannya, tanpa sebab yang jelas. Rino mencoba mengabaikan, berpikir bahwa itu hanya karena kelelahan atau stres, tetapi semakin hari luka-luka itu semakin banyak. Ini pasti hanya perasaan, gumam Rino, menatap cermin di hadapannya. Namun, meskipun ia berusaha untuk menenangkan diri, ada rasa cemas yang semakin menggerogoti dirinya. Perasaan aneh ini semakin jelas setiap kali ia melihat tubuhnya sendiri, seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya, sesuatu yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Di tempat lain, Agus juga merasakan perubahan, meskipun ia tidak mengakuinya dengan mudah. Bayangan hitam yang mengikutinya mulai sering muncul di belakangnya. Tidak hanya di malam hari, tetapi juga saat siang hari, di tempat-tempat terang. Setiap kali ia berjalan, ia merasa seperti ada yang mengikuti. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan jelas, tetapi bisa ia rasakan. Satu siang, saat ia sedang berada di kantor, Agus merasakan pandangannya kabur sejenak. Saat matanya kembali terfokus, ia melihat bayangan hitam melintas di depannya. Cepat, Agus menoleh ke kiri dan kanan, namun tidak ada siapa-siapa. Dia berpikir itu hanya kelelahan, tetapi ketakutan itu terus menghantuinya. Agus mencoba mengalihkan pikirannya, tetapi bayangan itu semakin sering datang. Dia mulai terbangun malam-malam, merasa ada sesuatu yang menekannya di dada, seperti ada sesuatu yang tidak ingin ia lepas dari dunia ini. Ketiga sahabat itu mulai merasa ada yang salah, meskipun mereka tidak ingin mengakuinya. Semua yang mereka inginkan telah tercapai, namun kebahagiaan itu tidak pernah datang begitu saja tanpa bayangannya. Malam itu, setelah mereka berkumpul di rumah Dewi untuk berbicara, ketiganya saling bertatapan. Dewi yang paling duluan berbicara, suaranya bergetar. Ada yang tidak beres, kan? Tanyanya, matanya dipenuhi kecemasan. Aku mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa kujelaskan. Dan aku merasa ada yang mengawasi. Rino dan Agus saling berpandang. Rino yang biasanya diam, kini mulai membuka suara. Aku juga merasakannya, Dewi. Ada luka-luka yang muncul tanpa sebab di tubuhku. Dan setiap kali aku melihat cermin, aku merasa ada yang berubah di diriku. Agus mengangguk, wajahnya pucat. Aku melihat bayangan hitam mengikuti aku, bahkan di siang hari. Aku pikir aku hanya lelah, tapi ini bukan cuma kelelahan. Ketiganya diam, saling bertatapan. Mereka semua merasa, ada sesuatu yang terikat pada mereka sejak mereka menulis permintaan di atas kain kafan hitam itu. Mereka tidak tahu pasti apa itu, tapi mereka tahu bahwa kekayaan, kesuksesan, dan kehidupan yang mereka impikan datang dengan harga yang sangat mahal.
Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Rino menundukkan kepala, meremas tangan yang mulai gemetar. Aku tidak tahu. Kita sudah terikat, Dewi. Kita sudah terikat dengan kain itu. Tidak ada jalan mundur lagi. Agus menarik napas panjang. Mungkin kita harus mencari tahu lebih dalam. Mungkin ada cara untuk menghentikan ini. Tapi bagaimana? Ketiganya merasa cemas, namun di dalam hati mereka tahu. Apa yang telah mereka lakukan tidak bisa diubah. Mereka sudah terikat dengan perjanjian yang mereka buat semalam. Dan sekarang, bayangan itu mulai mengikuti mereka, menunggu untuk memungut harga yang telah dijanjikan. Ketiga sahabat itu kini hidup dalam ketakutan yang tak terucapkan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka raih, apa yang mereka miliki, tidak lagi mereka nikmati. Kekayaan, ketenaran, dan segala yang mereka inginkan datang dengan harga yang terlalu tinggi. Sesuatu yang mereka tidak bisa bayar dengan uang atau kekuasaan. Sesuatu yang bersembunyi di balik kesuksesan mereka. Dewi tidak bisa tidur. Setiap malam, ia terbangun dan merasakan ada sesuatu yang mengintai. Di setiap sudut rumah, bayangan gelap seakan mengikutinya. Rasanya seperti ada tangan yang tidak kasat mata yang menjalar di tubuhnya, mencengkram dengan perlahan. Ada sesuatu yang memburunya, dan Dewi tahu itu bukan mimpi. Itu nyata. Di sisi lain, Rino merasa tubuhnya semakin lemah meski kekayaan dan kesuksesan terus mengalir deras. Luka-luka yang muncul di tubuhnya semakin banyak dan tidak pernah sembuh. Rasanya seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, merusak perlahan-lahan. Setiap kali dia mencoba tidur, ada rasa nyeri yang mengganggu, seolah tubuhnya sendiri melawan. Agus tidak jauh berbeda. Bayangan hitam itu semakin sering datang. Tidak hanya di malam hari, tapi juga di tengah keramaian. Dia merasa terasing di dunia yang kini dipenuhi dengan orang-orang yang hanya ingin dekat dengannya karena harta dan popularitas. Semua itu terasa kosong, dan perasaan aneh ini semakin memburuk. Malam itu, mereka kembali berkumpul di rumah Dewi. Suasana di ruang tamu itu terasa semakin mencekam, meski lampu-lampu menyala terang. Dewi duduk dengan cemas, kedua tangan menggenggam erat cangkir teh yang sudah lama dingin. Rino duduk di kursi dekat jendela, menatap kosong keluar, sementara Agus berdiri, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi, suaranya bergetar. Kita tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menunggu untuk mengambil semuanya dari kita. Rino menghela napas panjang, tubuhnya terasa sangat lelah. Aku sudah mulai merasa, Dewi, kita terikat pada sesuatu yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi, kita harus menyerah? Tanya Agus dengan suara yang terdengar putus asa. Kita sudah mendapatkan semuanya yang kita inginkan, tapi kenapa aku merasa semakin jauh dari kebahagiaan? Kenapa setiap kali aku melihat diri sendiri, aku merasa ada yang salah? Dewi menggigit bibir bawahnya. Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kita harus menghentikan ini. Kita harus mencoba mencari cara untuk membebaskan diri dari apapun yang mengikat kita. Agus berhenti berjalan dan menatap mereka berdua dengan mata yang penuh keteguhan. Ada satu hal yang aku pikirkan. Apa kalau kita coba membakar kain kafan itu? Kalau kita membakarnya, mungkin semuanya akan berakhir. Mungkin itu satu-satunya cara kita bisa lepas. Dewi menatap Agus dengan ragu, tapi ada secercah harapan dalam matanya. Kau pikir itu bisa berhasil? Kalau memang itu bisa mengakhiri semua ini, aku bersedia mencobanya. Rino menunduk, berpikir sejenak. Tapi bagaimana kalau itu malah semakin memperburuk keadaan kita? Jika kita membakar kafan itu, mungkin saja ada konsekuensi yang lebih buruk. Mungkin itu bukan solusi, malah bisa jadi jalan menuju kehancuran kita. Jalan menuju kehancuran sudah kita pilih sejak pertama kali kita menulis permintaan itu, ujar Agus tegas. Kita sudah terikat, dan kita harus mencari cara untuk membebaskan diri. Tidak ada yang lebih buruk dari ini.
Dewi menarik napas panjang dan menatap mereka berdua. Kalau begitu, kita akan coba. Kita harus mencoba, setidaknya untuk menghentikan rasa takut ini. Malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang sama. Ke pohon beringin yang menjadi saksi perjanjian mereka. Mereka berjalan dalam keheningan yang mencekam, dengan langkah yang terasa semakin berat. Jalan menuju pohon beringin itu terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Sekitar 2 kilometer dari rumah Dewi, mereka tiba di lokasi yang mereka kenali dengan baik. Pohon beringin itu berdiri kokoh, dengan akar-akarnya yang menjalar ke segala arah, seperti tangan-tangan yang siap meraih siapa saja yang datang mendekat. Di bawahnya, ada tanah yang gundul, tempat mereka menguburkan kain kafan hitam beberapa hari lalu. Dewi menatap tanah itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan takut yang ia alami. Ada kekuatan yang terpendam di tempat ini, kekuatan yang sudah mulai mengikat jiwa mereka. Apa yang harus kita lakukan? Dewi bertanya, suaranya semakin rendah. Rino mengangkat sekop yang dibawa, menggali tanah di tempat mereka menguburkan kafan hitam itu. Satu demi satu lapisan tanah terangkat, dan semakin dalam mereka menggali, semakin dalam pula perasaan takut yang mereka rasakan. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi dari bawah tanah. Akhirnya, setelah beberapa menit, mereka menemukan peti kecil itu. Peti kayu yang sudah tua, dengan ukiran yang hampir tak terbaca lagi. Rino membuka tutup peti itu dengan hati-hati, dan di dalamnya, kain kafan hitam itu masih ada, utuh seperti pertama kali mereka temukan. Tidak ada yang berubah. Tidak ada tanda-tanda bahwa kain itu sudah disentuh atau terganggu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dewi lagi, menatap kafan itu dengan penuh ketakutan. Agus mengangkat api lilin kecil dan menyalakannya. Kita bakar sekarang, katanya. Suaranya tegas meski ada rasa ragu yang tak bisa disembunyikan. Rino dan Dewi saling pandang. Keduanya tahu ini bukanlah langkah yang bisa mereka ambil dengan mudah, tetapi mereka sudah terlanjur jam. Mereka sudah terlalu dalam terjebak dalam permainan ini. Tidak ada pilihan lain selain melanjutkan. Agus membuka kain kafan itu dan menyulutkan api lilin ke ujungnya. Kain itu mulai terbakar dengan cepat, tetapi anehnya, api itu tidak menghanguskan kainnya. Kain itu terbakar hanya seketika, namun kembali utuh dalam sekejap, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa ini? Kenapa kain ini tidak terbakar? Tanya Dewi dengan suara gemetar. Agus mundur sedikit, merasa ketakutan. Kita tidak bisa menghapusnya begitu saja. Kain ini tidak bisa dihancurkan. Mereka semua terdiam, menyaksikan kain kafan itu yang kini kembali utuh, tidak berubah sedikit pun. Dan yang lebih menakutkan lagi, kini ada nama mereka bertiga yang tertulis di atasnya, dengan tinta hitam pekat yang tampak sangat jelas. Mereka sudah terikat, dan tidak ada jalan keluar. Malam itu terasa semakin panjang. Ketiganya hanya berdiri di sana, di bawah pohon beringin yang penuh dengan cerita kelam. Kain kafan hitam yang semula mereka harapkan akan terhapus dengan api kini kembali utuh, bahkan lebih menyeramkan dengan nama mereka yang tertulis di atasnya. Nama mereka bertiga, Rino, Dewi, dan Agus. Tertulis jelas di sana, seolah-olah mereka sudah tercatat dalam takdir yang tidak bisa diubah. Dewi merasa perutnya bergejolak. Tidak hanya rasa takut yang menyerangnya, tetapi juga rasa sakit yang mulai merambat di dalam dirinya. Ada yang aneh dengan tubuhnya, seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa ia singkirkan. Ia menatap kain itu dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ini tidak mungkin, ujar Dewi pelan, matanya masih tertuju pada kain kafan yang ada di hadapannya. Kita sudah terikat dengan sesuatu yang lebih kuat dari kita. Agus mengangguk, tubuhnya terlihat lelah. Kita sudah melakukan ini, dan sekarang kita harus menerima akibatnya. Suaranya terdengar berat, penuh penyesalan. Kita terikat oleh perjanjian itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Rino,
yang sebelumnya hanya diam, akhirnya berbicara dengan suara yang datar. Mungkin kita terlalu naif. Kita pikir semuanya hanya soal kekayaan dan keinginan yang terpenuhi. Tapi ini, lebih dari sekedar itu. Mereka bertiga terdiam. Suasana yang semula penuh harapan kini berubah menjadi mimpi buruk. Mungkin saja sejak awal mereka sudah terlalu terjebak dalam janji yang sepertinya tidak pernah bisa dipenuhi oleh sesuatu yang bernama kebaikan. Mereka hanya tahu satu hal, kekayaan datang dengan harga yang sangat mahal, lebih mahal dari yang bisa mereka bayangkan. Saat mereka mulai kembali menatap jalan pulang, rasa berat seperti mengikat setiap langkah mereka. Kain kafan itu seolah-olah mengingatkan mereka, menempel pada ingatan mereka, bahkan saat mereka sudah beranjak pergi. Bayangan hitam yang terus menghantui semakin nyata. Masing-masing dari mereka merasa seperti ada yang mengawasi, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk mengambil semuanya yang sudah mereka miliki. Setelah kembali ke rumah Dewi, ketiganya duduk diam di ruang tamu. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Setiap kali mereka berbicara, suara mereka terasa jauh, seolah setiap kata yang keluar dari mulut mereka tidak lagi berarti. Hanya ada kebisuan yang mengisi ruang di antara mereka. "Apa yang sebenarnya terjadi pada kita?" tanya Dewi, suaranya hampir tidak terdengar. Aku merasa semakin terjebak." Rino menatap tangan yang gemetar, mencoba menenangkan diri. "Kita sudah berbuat salah, Dewi. Kita membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan milik kita. Kita berpikir bisa mendapatkan apa saja tanpa konsekuensi. Tapi sekarang, kita harus menerima kenyataan." Agus, yang sudah tampak putus asa, bangkit dari kursinya. "Aku harus tahu lebih banyak tentang kain ini. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Aku tidak bisa terus seperti ini." "Jangan cari tahu lebih jauh, Agus," Dewi berkata dengan tegas. "Kita sudah terlalu jauh. Kita sudah terikat pada sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan." Tapi Agus tidak mendengarkan. Malam itu juga, ia pergi ke perpustakaan kota untuk mencari buku-buku yang mungkin bisa memberi petunjuk. Ia yakin ada sesuatu di balik kain kafan itu, sesuatu yang mengikat jiwa mereka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dewi dan Rino hanya bisa menunggu di rumah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdiam diri dalam ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Rasa cemas mulai meresap ke dalam tubuh mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan perasaan itu. Dewi merasa tubuhnya mulai terasa ringan, seperti ada yang menjalari dirinya. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menahan setiap gerakan. Beberapa saat kemudian, Agus kembali dengan wajah yang pucat. Ia membawa beberapa buku tua yang ia temukan di perpustakaan. Buku-buku itu berisi tentang mitos dan ritual kuno, banyak di antaranya menceritakan tentang perjanjian dengan kekuatan gelap. Tapi tidak ada satupun yang memberikan jawaban pasti tentang apa yang harus mereka lakukan. "Ini tidak membantu," kata Agus dengan frustasi. "Semua ini hanya berisi ramalan dan peringatan, tidak ada satupun cara untuk membatalkan perjanjian seperti yang kita lakukan." Dewi, yang sudah terlalu lelah dengan ketakutan yang terus menggerogoti dirinya, meletakkan tangannya di wajah. "Lalu, bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah terjebak. Semua yang kita punya sekarang, kekayaan kita, hidup kita, semuanya hanya ilusi." Rino yang semula tenang, akhirnya berbicara dengan suara yang berat. "Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, dengan luka yang terus muncul, dengan bayangan yang terus mengikuti aku. Ada sesuatu yang harus kita lakukan." Agus mengangguk. "Kita harus mencari tahu bagaimana cara melepaskan diri dari keterikatan ini. Kalau kita terus hidup seperti ini, kita akan hancur." Dewi menatap kedua sahabatnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mereka sudah terjerat dalam sebuah perangkap yang tidak bisa mereka hindari. Mereka sudah melakukan kesalahan besar, dan sekarang, mereka harus mencari cara untuk keluar. Namun,
Meskipun mereka mencoba mencari jalan keluar, sesuatu dalam diri mereka memberi perasaan bahwa mungkin tidak ada jalan pulang. Mereka sudah terikat dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka pikirkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan. Rino merasakan sakit di tubuhnya yang semakin parah. Dewi semakin sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Agus merasa semakin terisolasi, seolah dunia ini tidak lagi miliknya. Mereka tidak tahu lagi apakah ini adalah mimpi buruk yang akan berakhir, ataukah kenyataan yang harus mereka hadapi selamanya. Namun, mereka sadar satu hal. Kain kafan hitam itu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka sudah terikat padanya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Hari-hari berlalu, dan semakin terasa berat. Ketiganya sudah tidak lagi menjalani hidup yang biasa. Semua yang mereka miliki, semua yang mereka impikan, kini terasa seperti beban yang menekan dari segala arah. Setiap detik terasa seperti derap langkah yang menuju kehancuran yang tak bisa dihindari. Meskipun mereka hidup dalam kemewahan, ketenaran, dan kekayaan, mereka tidak lagi merasa bebas. Mereka merasa terkurung, seolah hidup mereka sudah dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang mereka bisa bayangkan. Dewi mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap pagi, ia merasa kelelahan yang luar biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Luka-luka yang sebelumnya hanya muncul sesekali kini muncul lebih sering, di bagian tubuh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan nyeri yang tak bisa dijelaskan, dan ketika ia mencoba untuk tidur, rasa sakit itu semakin mengganggunya. Seringkali ia terbangun di tengah malam, merasa sesak di dada, seperti ada tangan yang memeluknya dengan sangat erat, seolah menahan setiap gerakannya. Ada yang aneh dengan tubuhku, katanya suatu pagi, ketika Rino dan Agus datang mengunjunginya. Suaranya terdengar cemas. Aku merasa ada yang bergerak di dalam tubuhku, seperti ada sesuatu yang sedang tumbuh, sesuatu yang tidak bisa kuhentikan. Rino menatap Dewi dengan cemas. Apa maksudmu tumbuh? Apa yang kamu rasakan? Ia mendekat, mencoba memahami. Dewi menarik lengan bajunya, menunjukkan beberapa luka yang terlihat semakin menghitam. Lihat ini, ujarnya pelan, matanya penuh ketakutan. Luka-luka ini muncul entah dari mana. Seperti ada yang menyentuhku, dan kemudian luka itu muncul begitu saja. Agus, yang berdiri agak jauh, menatap dengan ragu. Kita harus berhati-hati. Jangan-jangan itu, pengaruh dari kain kafan itu. Mungkin kita sudah benar-benar terikat, bukan hanya jiwa kita, tapi juga tubuh kita. Dewi menunduk, wajahnya pucat. Aku merasa seperti tidak bisa menghindar lagi. Semuanya terasa semakin buruk. Semakin aku berusaha melupakan, semakin banyak yang muncul. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Rino menggenggam bahu Dewi dengan lembut. Kita harus mencoba mencari tahu lebih banyak. Mungkin masih ada cara untuk menghentikan ini semua. Agus menambahkan, kita sudah terlalu jauh terjerat, Rino. Kain itu sudah mengikat kita. Aku rasa, kita harus menerima kenyataan bahwa kita tak bisa lepas begitu saja. Mereka diam. Ketiga sahabat itu kembali merasakan kekosongan yang besar. Kekayaan dan kehidupan yang mereka dambakan ternyata hanya ilusi. Mereka terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Sementara itu, Rino sendiri merasakan hal yang lebih buruk. Luka-luka di tubuhnya semakin banyak, dan rasa nyeri yang mengikutinya setiap hari semakin mengguncang tubuhnya. Pada awalnya, ia pikir itu hanya hal biasa, mungkin kecelakaan kecil atau kelelahan. Tapi lama-kelamaan, rasa sakit itu semakin teratur, dan ia merasa semakin lemah. Tidak ada yang tahu dari mana luka itu datang, karena ia tidak ingat pernah terluka. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa setiap kali luka itu muncul, ada perasaan aneh yang mengikutinya, seolah ada sesuatu yang menuntunnya. Seperti ada kekuatan yang tidak terlihat yang mengarahkan tubuhnya untuk melakukan sesuatu, atau mungkin untuk mendekati sesuatu. Agus pun tidak lepas dari perasaan aneh itu. Bayangan hitam yang terus mengikutinya semakin sering muncul,
bahkan di tengah keramaian. Pada awalnya, ia hanya merasa terganggu, seolah ada sesuatu yang salah. Tapi sekarang, bayangan itu terasa semakin nyata. Ia mulai melihatnya di mana-mana, bahkan saat siang hari. Di toko, di jalanan, atau di dalam rumah. Bayangan itu selalu ada di belakangnya, mengikuti dengan diam, dan ia tidak bisa mengusirnya. Apa ini? Agus bertanya pada dirinya sendiri, melihat bayangan itu muncul lagi di kaca mobilnya. Ia merasa jantungnya berdetak cepat, tetapi ia tidak bisa berhenti melihat bayangan itu. Setiap kali ia melihat, bayangan itu semakin mendekat. Ia mencoba berlari, mencoba untuk melupakan bayangan itu, tetapi semakin ia berlari, semakin dekat bayangan itu. Tidak ada cara untuk menghindar, tidak ada cara untuk melepaskan diri. Pada malam hari, rasa ketakutan itu semakin merasuk ke dalam diri mereka. Dewi tidak bisa tidur. Setiap kali ia terlelap, ia terbangun dengan perasaan sesak dan suara aneh yang berbisik di telinganya. Kata-kata yang tidak ia pahami. Seperti suara dari jauh, suara yang menginginkan sesuatu darinya. Rino juga merasa semakin aneh. Ketika ia melihat cermin, ia merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Matanya tampak lebih dalam, seolah ada sesuatu yang mengendalikan dirinya dari dalam. Dan saat ia menatap tubuhnya, luka-luka yang terus muncul tampaknya semakin jelas. Tapi lebih aneh lagi, luka-luka itu terasa seperti ada yang menjalar di bawah kulitnya, mengalir dalam darahnya. Pada suatu malam, saat Dewi terjaga lagi, ia mendengar suara bisikan yang sama. Suara itu lebih jelas, lebih dekat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa bahwa suara itu berasal dari dalam dirinya. Suara itu seperti sebuah peringatan, atau bahkan ancaman. Kau tidak bisa lari, suara itu berbisik. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan keluar. Dewi gemetar. Hatinya berdebar kencang. Rasanya seperti ada yang mengendalikan tubuhnya, dan suara itu semakin keras, semakin jelas. Ia menutup telinga dengan kedua tangannya, berusaha menenangkan diri, tetapi bisikan itu tidak berhenti. Kenapa kau tidak mendengarkan? Suara itu berlanjut, kini lebih tajam. Kalian semua sudah terikat. Tidak ada lagi jalan keluar. Dewi mencoba berteriak, tetapi suara itu lebih kuat, dan tubuhnya terasa semakin berat. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar daripada mereka yang mengendalikan hidup mereka, dan suara itu adalah tanda dari perjanjian yang telah mereka buat. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di rumah Dewi, dengan wajah yang semakin pucat. Mereka tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua yang mereka coba lakukan terasa sia-sia. Kekayaan mereka tidak berarti lagi. Semua yang mereka punya sekarang hanyalah ketakutan dan rasa terperangkap yang semakin dalam. Apa kita harus menyerah? Tanya Dewi, suaranya lemah. Kita sudah tidak bisa melawan lagi, kan? Agus mengangguk, wajahnya penuh keputusasaan. Kita sudah terikat. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Ini sudah lebih besar dari kita. Mereka terdiam, merasakan beban berat yang semakin menghimpit. Tidak ada lagi pilihan selain hidup dengan rasa takut yang tak terelakkan, hidup dalam bayang-bayang perjanjian yang sudah mereka buat. Tapi, dalam hati mereka bertiga, ada satu pertanyaan yang terus menggelayuti pikiran mereka. Apakah ada cara untuk mengakhiri semua ini, ataukah mereka sudah terperangkap selamanya? Malam semakin larut, namun ketenangan yang seharusnya ada justru menghilang. Rino duduk sendiri di ruang tamu, matanya kosong menatap layar ponselnya yang sudah tidak menyala lagi. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu-satunya hal yang ia rasakan adalah ketakutan yang terus mengendap dalam setiap helaan nafasnya. Rasa takut itu semakin menjadi-jadi setelah malam demi malam ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Tidur yang nyenyak tampaknya sudah menjadi kenangan yang terlalu jauh baginya. Sejak perjanjian dengan kain kafan hitam itu, Rino merasa dirinya bukan lagi orang yang sama. Tubuhnya semakin lemah, namun rasa sakit yang datang tak dapat ia jelaskan. Ia tidak tahu apakah ini karena kekayaan yang datang begitu mendalam,
atau karena kutukan yang kini mengikuti setiap langkahnya. Yang jelas, setiap kali ia melihat bayangan hitam di sekelilingnya, rasa takut itu semakin menguasai. Dewi, di sisi lain, semakin merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Ia tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali malam tiba, ada suara berbisik yang membuatnya tak bisa tidur. Suara itu datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam tubuhnya, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Kadang-kadang, ia merasa tubuhnya seperti bukan miliknya sendiri. Saat ia menggosok-gosok kulitnya, rasa sakit yang aneh itu terasa semakin dalam. Ada bagian dari tubuhnya yang terasa seperti tidak hidup, dan ia merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. "Aku tidak bisa lagi, Rino," ujar Dewi dengan suara lirih saat ia duduk di depan Rino. "Aku merasa seperti sudah kehilangan diriku sendiri. Rasanya seperti ada yang menguasai aku dari dalam." Rino menatap Dewi dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Kita harus melakukan sesuatu. Aku tahu kita terikat pada sesuatu yang sangat kuat, tapi kita harus mencari tahu apa yang harus kita lakukan." Agus, yang sudah sejak awal menunjukkan tanda-tanda keputusasaan, kini lebih sering mengasingkan diri. Ia merasa seperti ada yang mengintainya di setiap sudut rumah. Bayangan hitam itu selalu ada di belakangnya. Di siang hari, bahkan saat ia berdiri di tengah keramaian, bayangan itu seperti muncul dalam kilatan matanya. Terkadang, ia merasa bahwa bayangan itu mengikuti geraknya, menciptakan rasa tidak nyaman yang tidak bisa ia hapuskan. Ia sudah mencoba untuk mengabaikannya, tetapi bayangan itu semakin lama semakin nyata. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu semakin dekat. Semakin ia berusaha menghindar, semakin ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia putuskan. Ia merasa seperti ada kekuatan yang mengendalikan hidupnya, meski ia berusaha untuk tetap tegak. "Jangan lari, Agus. Tidak ada tempat untukmu bersembunyi," suara itu kembali terdengar di benaknya. Suara yang keras dan tajam, seolah mengejeknya. Ia merasa seperti tidak ada yang bisa melindunginya, bahkan dari dirinya sendiri. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali berkumpul di rumah Dewi, mencoba mencari jalan keluar yang tampaknya semakin mustahil. Tidak ada jawaban yang mereka temukan dalam buku-buku yang dibaca, tidak ada satupun orang yang bisa mereka temui yang tahu tentang perjanjian itu. Mereka terperangkap dalam dunia yang mereka buat sendiri, dan sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan. "Semua ini terjadi karena kita. Kita terlalu ingin mendapatkan segalanya," kata Dewi pelan. Wajahnya tampak lelah dan penuh dengan kesedihan. "Sekarang kita harus membayar harga yang sangat mahal." Rino hanya mengangguk pelan. Tidak ada yang bisa ia katakan lagi. Setiap kali ia berbicara, suara hatinya terasa semakin sepi, semakin kosong. Mereka sudah terlalu jauh terjerat dalam perjanjian itu, dan kekayaan yang mereka dapatkan seolah tidak pernah cukup untuk menggantikan rasa takut yang menguasai mereka. Tidak ada kebahagiaan yang bisa mereka rasakan. Semua yang mereka miliki kini terasa seperti bayangan gelap yang terus menghantui setiap langkah mereka. "Sepertinya kita tidak bisa keluar dari sini," ujar Agus, wajahnya tampak seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. "Kita sudah melangkah ke dalam sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Kita bukan lagi manusia biasa. Kita sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar." Dewi menggenggam tangan Agus. "Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini. Kita tidak bisa terus seperti ini selamanya." Namun, meskipun mereka berusaha mencari jalan keluar, mereka tahu bahwa setiap langkah mereka hanya akan membawa mereka semakin dekat pada takdir yang sudah ditentukan. Perjanjian yang mereka buat dengan kain kafan hitam itu semakin menjadi kenyataan yang menakutkan. Dan, mereka merasa bahwa tidak ada jalan yang bisa membawa mereka keluar dari jeratan itu. Di malam hari, saat mereka tidur, Rino terbangun lagi dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terbangun dari mimpi buruk yang berulang, di mana ia melihat dirinya sendiri, terikat pada kain kafan hitam, wajahnya kosong, matanya kosong, seperti tidak lagi hidup. Ia melihat bayangan hitam yang terus mendekat,
semakin besar dan semakin menakutkan. Rino merasa seolah ada yang mengawasi dirinya, sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih kuat daripada yang bisa ia bayangkan. Ia mencoba untuk bangun, tetapi tubuhnya terasa berat, terikat pada tempat tidurnya. Setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit yang tajam menyentuh tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi. Di sisi lain rumah, Dewi juga terbangun, mendengar suara bisikan yang semakin keras. Suara itu datang dari dalam dirinya, dan ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Ketakutan itu semakin dalam, semakin nyata. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri, dan suara itu terus mengingatkan bahwa tidak ada jalan keluar. Agus, yang terjaga di kamar sebelah, juga merasakan hal yang sama. Bayangan itu kini lebih dekat dari sebelumnya. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang semakin asing, di mana segala sesuatu terasa tidak nyata, tetapi juga tidak bisa dihindari. Ketiganya kembali bertemu di ruang tamu, dengan wajah penuh ketakutan dan keputusasaan. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak tahu bagaimana cara melawan bayangan yang semakin nyata, atau bagaimana cara membebaskan diri dari keterikatan yang terus menghancurkan mereka. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Kain kafan hitam itu sudah mengikat mereka, dan perjanjian itu sepertinya tidak akan pernah bisa dibatalkan. Malam semakin larut, dan Rino merasakan ketegangan yang semakin menyesakkan. Ruang tamu yang biasanya nyaman kini terasa sesak dan penuh dengan udara dingin yang menyelimuti. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi kegembiraan. Yang ada hanya keheningan yang menakutkan, seperti menunggu sesuatu yang buruk akan datang. Rino tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba untuk memejamkan mata, pikirannya dipenuhi oleh bayangan hitam yang semakin sering muncul. Kain kafan itu, luka-luka di tubuhnya, suara bisikan yang tak pernah berhenti, semua itu menghantui dalam setiap detik yang ia jalani. Ia bangkit dari tempat duduknya, berjalan perlahan ke arah jendela, mencoba untuk meredakan kegelisahannya. Namun, pandangannya terhenti pada bayangan yang melintas di luar rumah. Bayangan itu terlalu cepat untuk bisa dijelaskan. Terlalu gelap untuk bisa dikenali. Rino tahu, itu bukan hal biasa. Itu adalah sesuatu yang lebih jahat, lebih kuat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Sesuatu yang kini mengikutinya kemanapun ia pergi. Dewi dan Agus juga tidak bisa tidur. Mereka berkumpul di ruang tamu, masing-masing tampak lelah dan tertekan. Ketiganya terdiam dalam keheningan, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan terperangkap semakin menyesakkan dada mereka. Mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menghentikan semua ini. Bagaimana cara melepaskan diri dari perjanjian yang sudah terjalin dengan kain kafan hitam itu. "Rino, apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Dewi, suaranya pelan namun penuh dengan keresahan. Wajahnya tampak pucat, matanya merah karena kurang tidur. "Kita sudah tidak bisa melarikan diri lagi, kan? Semua ini sudah terjadi. Dan kita tidak bisa mengubahnya." Rino menatap Dewi dengan tatapan kosong, mencoba untuk mencari jawaban yang tidak ada. "Aku juga tidak tahu. Sepertinya kita sudah terlalu jauh terjerat. Kita sudah terikat pada sesuatu yang jauh lebih kuat dari kita." Agus yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulutnya. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Tidak ada satupun dari kita yang bisa tidur dengan tenang. Luka-luka ini semakin banyak, dan bayangan itu semakin dekat." Ia memandang keluar jendela, melihat kegelapan malam yang semakin pekat. "Kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini. Meskipun kita tahu itu sulit, kita harus mencobanya." Mereka semua tahu, apa yang mereka bicarakan tidaklah mudah. Kain kafan itu sudah mengikat jiwa mereka. Tidak ada satupun yang tahu bagaimana cara melepaskan diri dari ikatan itu. Mereka sudah mencoba untuk menghancurkan kafan itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Setiap usaha mereka hanya semakin memperburuk keadaan. Pada suatu malam, setelah mereka merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Dewi memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah lama ia hindari,
rumah kosong tempat mereka pertama kali menemukan kain kafan itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada dorongan yang kuat di dalam dirinya untuk kembali ke sana. Mungkin, hanya di tempat itu mereka bisa menemukan jawaban. Mungkin, di sana mereka bisa menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Dewi mengajak Rino dan Agus. Mereka berangkat malam-malam, dalam keheningan yang mencekam. Perjalanan menuju rumah kosong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Meskipun rumah itu sudah lama ditinggalkan, mereka merasa ada sesuatu yang terus mengawasi mereka. Mereka merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tidak mereka pahami, namun tahu itu adalah ancaman yang nyata. Sesampainya di sana, suasana semakin mencekam. Rumah itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Pintu dan jendela kayunya terlihat rusak, dan atapnya berlubang. Tidak ada suara apapun selain suara angin yang berhembus lembut di sela-sela dinding rumah. Namun, meskipun begitu, mereka merasakan ada yang salah. Ada rasa takut yang menggantung di udara, yang semakin lama semakin kuat. Kenapa kita harus kembali ke sini? Dewi berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Apa yang bisa kita temukan di tempat ini? Ini satu-satunya tempat yang bisa memberi kita jawaban, jawab Agus, meskipun suaranya juga penuh dengan ketakutan. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk memutuskan ikatan ini. Kita harus mencobanya. Mereka memasuki rumah itu dengan hati-hati, seakan-akan setiap langkah yang mereka ambil bisa memicu sesuatu yang lebih buruk. Pintu berderit saat dibuka, dan mereka melangkah masuk dengan kaki yang berat. Udara di dalam rumah terasa dingin, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang menunggu di sana. Mereka menuju ke ruangan tempat mereka pertama kali menemukan kain kafan itu. Ruangan itu sekarang tampak lebih gelap, lebih terlupakan, namun ada satu hal yang tetap sama. Kain kafan itu masih ada di sana, tersimpan di dalam peti tua. Kain hitam itu tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Seolah-olah itu telah menyerap semua ketakutan dan keputusasaan yang ada di sekitar mereka. Rino, Dewi, dan Agus berdiri di depan peti itu, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sudah mencoba segalanya, namun tidak ada yang berhasil. Rasa takut mereka semakin menguat, dan mereka merasa semakin terikat dengan perjanjian itu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi, suaranya serak. Kita sudah terperangkap. Kita sudah tidak bisa melawan lagi. Agus menatap kain kafan itu dengan tatapan kosong. Kita sudah terjebak dalam permainan ini. Kita tidak bisa keluar dari sini. Ini takdir kita. Rino menggelengkan kepala. Tidak. Kita harus mencoba. Kita harus berusaha. Mereka mencoba membuka peti itu, tapi seolah ada kekuatan yang menahan mereka. Peti itu terasa semakin berat, seolah menghalangi mereka untuk menyentuhnya. Ketiganya merasa tubuh mereka semakin lemah, dan ketakutan itu semakin mendalam. Lalu, tiba-tiba, kain kafan itu bergerak sendiri. Seolah ada tangan tak terlihat yang menggerakkannya. Rino, Dewi, dan Agus terkejut, mundur beberapa langkah. Mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi. Mereka hanya bisa berdiri diam, melihat kain hitam itu terangkat perlahan. Di atas kain kafan itu, muncul tulisan yang mereka kenal. Nama mereka bertiga tertulis dengan tinta merah, seolah darah yang menulisnya. Dan di bawah nama itu, ada sebuah pesan yang membuat jantung mereka berhenti berdetak, kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan keluar. Mereka tercengang. Saat itu, mereka tahu, mereka tidak bisa lari lagi. Mereka sudah terikat selamanya. Udara di sekitar rumah kosong itu semakin terasa berat. Rino, Dewi, dan Agus berdiri kaku, menatap kain kafan hitam yang kini tergantung di depan mereka. Nama mereka tertulis di atasnya dengan tinta yang seperti darah, semakin menambah kengerian yang sudah merayapi seluruh tubuh mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin terikat, semakin terjebak dalam lingkaran yang tak bisa mereka hentikan. Rino menggenggam tangannya erat. Kita harus keluar dari sini, katanya, meskipun suaranya terdengar lemah, seperti ada sesuatu yang menahan kata-katanya.
Dewi memandangnya dengan tatapan kosong. Tidak ada jalan keluar, Rino, jawabnya pelan, suaranya bergetar. Kita sudah terjebak. Lihat itu. Dewi menunjuk ke arah kain kafan, yang kini tampak bergerak pelan, seperti tertarik oleh kekuatan yang tak tampak. Kita sudah jadi bagian dari ini. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Agus yang sejak tadi terdiam, akhirnya berkata, Aku sudah mencoba untuk lari dari semua ini, tapi setiap kali aku lari, aku hanya semakin terperangkap. Suaranya serak. Ia tampak sangat lelah, lebih dari sebelumnya. Semua yang kita inginkan sudah kita dapatkan, tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang harus dibayar. Sekarang, kita harus membayar harga itu. Di dalam hati, Rino merasa hal yang sama. Kekayaan yang datang begitu cepat, kenyamanan yang mereka rasakan hanya sementara. Semua itu tidak pernah bisa menggantikan ketakutan yang mereka rasakan sekarang. Dan seiring waktu berjalan, mereka semakin menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Mereka bukan hanya terperangkap oleh kain kafan itu, tetapi oleh janji yang mereka buat dengan sesuatu yang jauh lebih jahat. Agus berjalan mendekat ke peti yang menyimpan kain kafan itu. Tangannya terulur, mencoba menyentuhnya, tapi seketika itu juga sebuah suara keras terdengar, seolah ada yang mencegahnya. Tubuh Agus terhenti, seakan ada kekuatan yang menahannya. Kita tidak bisa menyentuhnya lagi, kata Rino dengan suara gemetar. Kita sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dewi menundukkan kepala, terdiam dalam pikirannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita membakarnya, seperti yang kita coba dulu, itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Kapanpun kita coba menghancurkannya, kita hanya semakin terikat. Keheningan menggantung di antara mereka, dan di luar rumah, malam semakin pekat. Tidak ada suara binatang, tidak ada suara angin. Semua terasa sunyi dan menakutkan. Rino merasa seolah-olah mereka tidak lagi berada di dunia yang sama. Ini bukan lagi hanya tentang perjanjian dengan kain kafan hitam itu, ini sudah lebih jauh dari itu. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya, kata Agus dengan suara yang lebih tegas. Kita tidak bisa hanya diam dan menunggu takdir menjemput kita. Kita harus melawan. Rino menatapnya, matanya penuh kecemasan. Bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang lebih kuat dari kita? Sesuatu yang sudah mengikat jiwa kita? Apa yang bisa kita lakukan? Agus memandang kain kafan itu lagi. Kita harus mencari tahu siapa atau apa yang menguasai kain ini. Kita harus menemukan asal-usulnya. Jika kita bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi, mungkin kita bisa menemukan cara untuk melepaskan diri. Namun, meski kata-kata itu terdengar seperti harapan, Rino merasa semakin bingung. Mereka sudah mencoba semua yang bisa mereka pikirkan. Mereka sudah mencari cara untuk menghancurkan kafan itu, untuk melarikan diri, untuk menghapus jejak perjanjian itu, tetapi semua usahanya selalu berakhir dengan kegagalan. Makin mereka berusaha, makin mereka merasa terikat, makin mereka merasa terkunci dalam kegelapan yang tak terlihat. Ini semua salah kita, Dewi berkata lagi, nadanya penuh penyesalan. Kita terlalu serakah. Kita terlalu ingin cepat kaya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di dalam pikiran mereka. Suara itu semakin jelas, semakin keras, seperti sesuatu yang berusaha menerobos ke dalam kesadaran mereka. Suara itu datang dari dalam kain kafan hitam, suara yang semakin lama semakin memekakkan telinga. Kalian sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan keluar. Rino merasakan seluruh tubuhnya menggigil. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Ia menoleh ke arah Dewi dan Agus, yang juga tampak terkejut dan ketakutan. Tunggu, Dewi berkata dengan suara gemetar. Aku mendengarnya juga. Apa ini? Kenapa suara itu terdengar begitu dekat? Suara itu semakin keras, dan tiba-tiba, kain kafan yang tergeletak di atas peti itu mulai mengembang. Semuanya tampak bergerak dalam kecepatan yang tak bisa mereka pahami. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Kain itu mulai menutupi seluruh ruang, seolah-olah ingin menelan mereka hidup-hidup. Agus mundur beberapa langkah, ketakutan. Kita harus pergi dari sini. Kita tidak bisa melawan ini. Rino terdiam, melihat segala sesuatu yang terjadi di depan matanya. Ia merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan di dalam rumah itu. Mereka sudah mencoba untuk lari, mencoba untuk menghancurkan, namun semua itu sia-sia. Kini, mereka merasakan kekuatan yang tak terhindarkan, kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Apa yang terjadi? Dewi berteriak. Apa yang akan terjadi pada kita? Kain kafan itu mengembang semakin besar, semakin menutup seluruh ruang. Bayangan hitam yang sebelumnya hanya mereka lihat di sekitar tubuh mereka kini tampak mencakup seluruh ruangan. Mereka merasa terperangkap dalam kegelapan yang semakin mendalam. Dan tiba-tiba, sebuah suara yang lebih keras terdengar, seperti suara tawa yang mengerikan, datang dari dalam kain itu. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Tidak ada jalan keluar. Kekosongan itu pun menelan mereka. Malam itu, Rino, Dewi, dan Agus tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi. Tubuh mereka terjebak dalam ruang yang semakin menyempit, dibalut oleh gelap yang semakin pekat. Kain kafan hitam itu, yang semula hanya benda mati yang mereka temukan di rumah kosong, kini hidup dan menguasai mereka. Keinginan mereka untuk bebas, untuk melepaskan diri dari jeratnya, terasa semakin jauh. Mereka tahu, tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah terikat. Suara tawa yang mengerikan itu terus bergema, seolah memenuhi setiap sudut ruangan. Tidak ada suara lain yang terdengar, kecuali bisikan yang semakin jelas. Rino berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi ia merasa terhalang oleh sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang lebih kuat daripada tubuhnya sendiri. Dewi dan Agus pun sama, mereka tidak bisa bergerak, hanya terdiam, terperangkap dalam kegelapan yang semakin menyesakkan. Apa ini? Kenapa kita tidak bisa bergerak? Dewi berbisik, suaranya penuh ketakutan. Agus, yang sejak tadi hanya terdiam, akhirnya menoleh ke Rino. Ini bukan hanya tentang kekayaan atau kekuasaan, katanya dengan suara parau. Ini bukan cuma tentang apa yang kita inginkan. Kita telah mengikatkan jiwa kita pada sesuatu yang jauh lebih besar. Kita sudah menjadi bagian dari permainan ini, dan kita tidak bisa keluar. Rino menatap mereka berdua, matanya kosong. Tapi, kita tidak pernah tahu tentang ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita membuat permintaan itu. Semua yang kita lihat sekarang, semua yang terjadi, ini lebih dari sekadar kesalahan kita. Dewi menangis, air mata mengalir di wajahnya, tetapi tidak ada suara tangisan yang terdengar. Seolah-olah, ruang ini telah menelan semua emosi mereka. Kita sudah terperangkap, katanya dengan suara pelan. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kita sudah menjadi bagian dari ini selamanya. Ketiga teman itu hanya terdiam, dikelilingi oleh bayangan yang tak bisa dijelaskan, oleh suara tawa yang terus mengiang di telinga mereka. Mereka tahu, tak ada yang bisa membebaskan mereka lagi. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanpa peringatan, seluruh ruangan itu berubah. Kegelapan yang menelan mereka seakan pecah, dan cahaya terang menyelimuti tubuh mereka. Namun, cahaya itu bukanlah cahaya biasa. Cahaya itu datang dari kain kafan hitam yang kini terangkat, mengapung di udara, berputar-putar seperti lingkaran yang tak pernah berhenti. Cahaya itu menembus setiap sudut ruangan, menyinari wajah mereka, tapi tidak memberi kenyamanan. Sebaliknya, justru semakin menambah kengerian yang mereka rasakan. Di dalam cahaya itu, mereka melihat bayangan yang lebih jelas. Sebuah sosok besar, gelap, yang perlahan muncul dari dalam kain kafan. Sosok itu tidak berbentuk manusia. Tidak ada wajah, hanya bayangan hitam yang bergerak, seolah hidup. Dari dalam tubuh gelap itu, terdengar suara bisikan yang dalam, penuh dengan kekuatan dan kehampaan. Selamat datang dalam takdirmu, suara itu bergema, keras dan mengerikan. Kalian telah memilih jalan ini. Kalian telah memanggil kami,
dan sekarang kalian adalah bagian dari kami. Tidak ada jalan keluar. Kalian adalah jiwa-jiwa yang telah terikat selamanya. Rino, Dewi, dan Agus hanya bisa menatap dengan ketakutan. Mereka merasa tubuh mereka semakin lemah, semakin terikat, seolah ada rantai tak terlihat yang mengikat setiap bagian dari tubuh mereka. Jiwa mereka terasa seperti terhisap, masuk ke dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Mereka sudah tidak lagi merasa seperti diri mereka sendiri. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah menguasai mereka, yang tak bisa mereka lawan lagi. Tak ada lagi yang bisa kalian lakukan, lanjut suara itu. Kalian telah memilih. Kalian telah meminta, dan sekarang kalian harus membayar harga itu. Harga yang tidak akan pernah berakhir. Mereka ingin berteriak, mereka ingin melawan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua usaha mereka sia-sia. Tubuh mereka terasa kaku, seolah mereka telah menjadi patung, tak bisa bergerak atau berbicara. Kegelapan itu semakin menyelimuti mereka, menghisap semua keberadaan mereka. Rino menatap Dewi dan Agus sekali lagi, tetapi mereka hanya bisa melihat satu sama lain dalam diam. Tidak ada kata yang bisa diucapkan. Tidak ada cara untuk menjelaskan perasaan yang mereka rasakan saat itu. Mereka sudah terjebak dalam perjanjian ini, dalam ikatan yang tidak bisa mereka lepaskan. Seiring waktu berjalan, cahaya itu semakin redup, dan akhirnya, ruangan itu kembali sunyi. Tidak ada suara lagi. Tidak ada bisikan. Tidak ada tawa. Hanya ada kegelapan dan kehampaan. Rino, Dewi, dan Agus tidak lagi terlihat sebagai manusia. Mereka sudah menjadi bagian dari kain kafan itu. Jiwa mereka telah terikat, tak bisa keluar dari perjanjian yang telah mereka buat. Mereka sudah menjadi bagian dari dunia yang tak terlihat, dunia yang hanya bisa diakses oleh mereka yang terperangkap di dalamnya. Dan tak ada yang tahu, apakah mereka akan pernah ditemukan, apakah mereka akan pernah bebas. Semua yang ada sekarang adalah kegelapan yang menunggu, tak terhindarkan, selamanya. Kain kafan hitam itu menggantung di udara, kosong, tetapi tak pernah benar-benar mati. Seperti janji yang sudah diberikan, dan tak akan pernah terputus. Tamat.